Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 29 Desember 2025. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 1914, laboratorium dan pabrik milik Thomas Edison terbakar habis. Dalam semalam, semua kerja keras bertahun-tahun yang dia lakukan lenyap menjadi abu. Tapi Thomas Alva Edison tidak menyerah. Dia berkata, ada nilai besar dalam bencana. Semua kesalahan kita terbakar habis. Terima kasih Tuhan, karena kita bisa memulai lagi yang baru. 3 minggu setelah bencana kebakaran itu, ia berhasil menciptakan fonograf yang pertama di dunia. Memasuki tahun yang baru, tahun 2026, ada kalanya kita membawa abu dari tahun sebelumnya. Abu di sini berbicara tentang kegagalan, kehancuran, kedukaan yang ada, yang terjadi di tahun sebelumnya, yaitu di tahun ini, tahun 2025. Kita mungkin masih membawa abu dan memasuki tahun 2026. Tapi janji Tuhan memberikan kita kekuatan dan kepastian untuk kita jalani hari esok, tahun yang baru dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Ada 3 sikap yang kita perlu untuk menjalani dan memasuki tahun yang baru. Yang pertama adalah lepaskan semua penyesalan dan jalani hidup dengan pengharapan. Jangan menoleh ke belakang, saudara. Jangan dikuasai dengan penyesalan. Buang semua abu, semua kegagalan yang ada, yang pernah terjadi dan yang kita alami. Semua kedukaan, kesedihan, kegagalan, atau situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, jangan membuat kita terhalang untuk melangkah masuk ke tahun yang baru. Dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 10 tertulis, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Menganggap masa lalu lebih baik merupakan tanda kurangnya hikmat. Jangan batasi kemahakuasaan Tuhan dengan tetap tinggal di masa lalu kita. Tuhan menyediakan hal-hal baru, perkara-perkara baru yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Sikap yang kedua, saudara, jangan takut menghadapi keadaan apapun di dalam tahun yang baru. Masa depan ada tersedia bagi kita, dan harapan kita tidak akan hilang di dalam kuasa dan janji Tuhan. Kuatkan hati kita dan teguhkan hati kita untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 di situ dinyatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sikap yang ketiga adalah percaya selalu akan penyertaan Tuhan yang akan membuat kita semakin naik dan bukan turun. Semakin jadi cemerlang dalam pandangan matanya, semakin kuat dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan, semakin disempurnakan
menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat 2, di situ Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi." Tuhan menyertai dan berjalan di depan kita. Tuhan memberikan kita kemenangan. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Tuhan itu yang memampukan kita, saudara. Sebab itu, percaya selalu penyertaan Allah, pimpinannya atas kita akan memastikan saudara dan saya menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tinggalkan tahun yang lama, tahun 2025, dan masuki tahun yang baru, tahun 2026, dengan hati yang kuat dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, peneguhan, supaya kami tidak lemah, tidak putus asa, tidak ciut hati dalam menghadapi hari-hari di tahun yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti. Kami tidak boleh tinggal di masa lalu, tidak boleh terus-menerus dalam penyesalan, tapi bangkit menjalani kehidupan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Kami mau melangkah untuk menjalani hari-hari ke depan dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan, yang memberikan kami kepastian, bukan harapan palsu, tapi janji-janji yang akan menjadi kenyataan, karena janji-Mu disertai dengan kuat kuasa yang menjamin bahwa semuanya yang baik akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk janji-Mu serta penyertaan-Mu yang memberikan kami kemenangan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan akan terus memampukan dan melimpahi kami dengan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau bersama kami, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.